Baik, assalamualaikum. Bapak sudah muncul. Baik, silakan Bapak. Oke. Permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya sudah kedengaran ya? Sudah Bapak. Oke. Cukup jelas. Kalau kurang saya tambah lagi. Sudah jelas ya? Oke. Jelas Bapak. Terima kasih Bapak. atas kesempatannya yang terhormat Bapak Teguh selaku Ketua MGMP Matematika SMP Kota Malang yang kami hormati, teman-teman trainer Bu Vivi Gati, kemudian Bu Yuyun dan Pak Yusuf yang berbahagia dan sangat kami banggakan, Bu MC, saya belum kenal Bu MC siapa namanya ini. Dan MC-nya dari Nias Bapak, Musira Meniria dari Pulau Nias. oh iya ya. Kemudian Salam kenal Pak. ya, salam kenal Bapak, Ibu guru peserta gamification quizzes ini yang diselenggarakan oleh teman-teman trainer dari Kota Malang yang sangat berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberi kesempatan oleh Bu Vivi Gati untuk bergabung di kegiatan ini karena kita adalah sama-sama trainer, cuma beda angkatan ya Bapak Ibu. Saya itu trainer angkatan pertama ya, kalau Bu Vivi dan kawan-kawan ini angkatan kedua. Jadi quizzes itu di Indonesia selalu memberi kesempatan kepada guru-guru untuk menjadi trainernya dengan bertahap ya, setiap mungkin 2 bulan atau 1 bulan, saya kurang tahu juga. Nanti ada terus, jadi Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan ini nanti juga berkesempatan menjadi trainer ya. Nah, nanti untuk info seperti itu ya hubungi saja para trainer itu, pastinya beliau sudah tahu ya, atau panjenengan mengikuti Facebook dari quizzes itu ada di Indonesia ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini waktu saya berapa menit ya? Bebas. Waktunya apa Pak? Bebas ya. Ya. Waktunya maksimal 60 menit Bapak. 50 menit ya. Terima kasih. Oke. Saya izin share screen dulu Silakan, Bapak. Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan mencoba berbagi pengalaman untuk quizzes. Mungkin dari panjenengan juga sudah sebagian besar sudah mengetahui ya seperti apa quizzes, yang mungkin juga sudah memakai sudah bertahun-tahun juga ada. Saya yakin itu juga ada karena quizzes ini sangat familiar. Saya mengenal quizzes ini sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, tapi saya intens menggunakan quizzes itu ya tahun ini, tahun 2021 ini memang benar-benar saya pakai dalam saya mengajar siswa di kelas saya ya. Perkenalkan, nama saya Sucipto SPD SD. Jadi mungkin yang belum kenal ya pasti banyak yang belum kenal ya. Karena ini Kota Malang. Jadi saya berasal dari Batu, Kota Batu. Setiap hari saya bekerja di SDN Jonrejo 2. Jadi saya guru SD ya. Untuk nomor kontaknya ini 0822 4433 5283. Kalau pengen nge-add Facebook saya itu namanya Sucopi Priska, untuk IG-nya Sukowit. Terus kalau pengen nonton YouTube sedikit karya saya bisa dilihat di Sucipto SPDSD. Di situ juga ada beberapa tutorial tentang quizzes dan tutorial yang lain juga, ya. Yang lain termasuk juga media pembelajaran yang saya pakai untuk mengajar siswa saya di kelas. Terus
perkenalan awal. Seperti yang telah diamanatkan tadi oleh Bu Vivi, saya diberi tugas untuk saling sharing tentang tata cara membuat 5 jenis soal di dalam kuisis. Ini yang perlu panjenengan ketahui bahwa kuisis itu menyediakan item-item untuk membuat soal. Ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah multiple choice, itu pilihan ganda. Jadi pilihan ganda batasannya maksimal pilihannya ada 5, cuma 5 saja, jadi tidak bisa lebih dari itu. Tapi kan biasanya kalau SD itu cuma 4, enggak. Kalau SMP SMA mungkin 5 ya. Kemudian check box, atau kalau dalam pemilihan AKM itu banyak pilihan itu ya, banyak pilihan. Kemudian fill in the blank itu isian singkat. Kalau polling itu biasa, survei. Kemudian open ended ini adalah untuk uraian. Bagaimana caranya membuat satu persatu kami bagikan. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Ini ketika ada beberapa pilihan yang tersedia, tetapi siswa hanya perlu memilih satu jawaban yang benar. Jadi di dalam soal pilihan ganda itu nanti disediakan beberapa pilihan, tapi siswa ini hanya bisa menjawab satu soal jawaban yang benar saja, ya. Yang berbeda dengan check box ini. Kalau check box, ini bisa anak-anak bisa milih banyak pilihan, ya. Kalau check box ini, jadi kalau dia milihnya cuma misalkan seperti ini ya, siapakah tokoh di bawah ini yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Dia jawabnya cuma satu, itu nanti anak-anak akan salah, ya. Kalau di sini sudah sediakan 5, kemudian yang benar 3, jadi full 3-nya harus dijawab semuanya. Jika dijawab cuma 1 atau 2, jadi nanti salah. Misalnya lebih jawabnya 4, ya salah juga, ya, jadi harus tepat. Kalau memang disediakan 3 jawaban, ya berarti 3. Nah, ini saran saya, panjenengan kalau membuat soal semacam ini, lebih baik supaya kamu tidak bingung, itu ditambahkan aja, disebutkan. Sebutkan 3 tokoh. Nanti kan nanti anak-anak memilihnya 3, jadi tidak bingung gitu, ya. Itu untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga yaitu isian bagian yang kosong. Siswa perlu memasukkan jawaban secara manual di tempat yang disediakan. Batasan karakter untuk jenis ini adalah 160 karakter. Jadi untuk menjawab isian itu kita memberi kunci jawaban itu maksimal hanya 160 karakter, jangan sampai lebih dari itu, maka tidak bisa, ya. Sebuah pesan muncul ketika jawabannya melebihi 120 karakter, seperti itu. Nah, uniknya di kuisis ini untuk isian, jika kita membuat soal itu ada pilihan jawaban, ya. Kemudian ada alternatif. Jadi kita bisa memberikan beberapa alternatif yang mungkin siswa itu menjawabnya berbeda. Nah, contohnya tadi seperti sebutkan presiden misalkan di Indonesia. Nah, kita harus memberi opsi pilihan yang banyak gitu. Nah, itu nanti kalau jika anak-anak itu menjawab, jadi tidak salah, ya, tidak salah. Kalau untuk besar kecilnya huruf itu di kuisis tetap dihitung betul. Jadi enggak, misalkan nulis Soekarno dengan S besar dengan Soekarno S kecil itu tetap betul semua, kecuali Soekarno. Lah makanya kalau kita ada bilang Soekarno dan Soekarno, lebih baik di alternatifnya itu disebutkan Soekarno. Jadi anak-anak menjawab Soekarno atau Soekarno itu sama-sama betulnya. Nah, itu salah satu kelebihan dari kuisis, ya. Selanjutnya terbuka berakhir. Nah, ini bisa kita sebut uraian, okay? Jawaban yang lebih panjang yang tidak dinilai. Batas karakter untuk open ended adalah 1000 karakter. Sebuah pesan muncul ketika jawaban lebih dari 800 karakter. Untuk jawaban uraian ini maksudnya tidak dinilai, itu adalah setiap jawaban anak-anak
itu selalu dinilai benar, dapat nilai 100 setiap jawaban Anda. Nah, untuk mengurangi nilai itu perlu adanya koreksi manual oleh guru. Nah, kalau tidak kita koreksi manual, ya berarti ya nilainya anak pasti 100. Saya beri contoh, misalkan sebutkan 5 sila Pancasila. Jika anak itu menjawab cuma 1 sila saja, nilainya 100. Jawabnya 5 lengkap, nilainya juga 100. Jawabnya 4, nilainya tetap 100. Makanya jika jawaban open-ended ini ingin kita koreksi lagi, ya kita harus koreksi manual, ya. Jadi ini cuma jawab 1, berarti saya nilai 20 saja. 4, 80, itu berarti secara manual. Tidak bisa langsung, kalau langsungnya nilainya adalah 100. Selanjutnya pemilihan atau polling. Tidak ada jawaban yang benar dalam polling. Anda dapat memilih apakah akan mengizinkan siswa memilih hanya satu opsi atau beberapa opsi. Ya, kalau polling ini tidak ada nilainya, jadi siswa mengerjakan, kita nanti namanya polling ya, survei, berarti kita mengetahui yang mungkin misalkan ada pilihan apakah pembelajaran ini senang, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, nanti kita bisa hitung yang menyenangkan, jawab menyenangkan berapa siswa, yang tidak menyenangkan itu berapa siswa. Seperti itu polling. Nah, sekarang yang berikutnya adalah memasukkan gambar dari PC atau internet. Nanti saya praktekkan ya setelah ini ya. Ini cuma paparan aja. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membuat soal kuisis. Di sini ada itu untuk pertanyaan ya. Terus kemudian ini jawaban. Jawaban ini minimal adalah harus 2. Nah, misalkan kita mau buat 3, 4, atau kita tambahkan 1 lagi bisa. Kalau tidak ingin, cuma ingin 2 jawaban, berarti ini bisa kita hapus pakai ini ya. Kita klik otomatis menghapus. Kemudian bagaimana jika kita ingin memasukkan gambar? Di sini ada beberapa tools. Yang pertama image, ini adalah memasukkan gambar. Nah, gambar ini bisa dari internet atau dari PC kita, itu bisa. Kemudian bisa juga memasukkan rumus matematika. Di guru-guru matematika bisa menggunakan rumus di sini. Ada juga kita masukkan audio dan video. Jadi audio rekaman kita, rekaman yang sudah kita buat, ataupun kita langsung mendadak rekam langsung juga bisa. Dan video ini bisa video dari penyimpanan yang ada di PC kita, ataupun ambil dari YouTube. Dan kelebihannya juga YouTube-nya bisa kita potong. Nah, kita tampilkan intinya saja di mana, itu bisa ya, bisa kita atur seperti itu. Tapi untuk yang audio dan video ini khusus untuk akun super ya, khusus untuk akun super. Untuk akun basic itu belum bisa ya. Berikutnya ini adalah cara dari kita ketika mau memasukkan gambar ya. Ketika kita klik image, nanti di sini ada tampilan seperti ini. Nah, kalau kita ingin masukkan gambar dari PC, berarti langsung klik yang ini. Nanti kita akan diarahkan ke PC dan tinggal mencari gambar yang kita inginkan. Jika ingin ambil dari internet, nah, berarti kita buka di internet seperti ini ya. Itu lalu kita klik kanan, kita pilih yang ini, copy image link. Nanti kita sematkan di sini. Nanti otomatis akan diarahkan ke gambar yang diinginkan. Itu untuk memasukkan gambar. Berikutnya adalah mengatur publik atau private quiz. Jadi kuisis ini soal yang kita buat, yang kita produksi, itu bisa kita atur dengan publik atau private. Nah, kalau kita publik berarti orang lain itu bisa melihat, bisa menggunakan, bisa mengambil, bisa memanfaatkan. Ya, maksud diambil untuk dimanfaatkan untuk kuisnya dia. Nah, itu kalau publik. Tapi kalau private itu hanya untuk diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa melihat. Ya. Yang bisa ya kita ambil linknya untuk siswa itu saja. Jadi karya kita itu tidak bisa di copy oleh guru yang lain. Itu jika private atau private.
pribadi. Tapi kalau publik itu bisa. Itu untuk mengatur publik atau private. Caranya bagaimana? Caranya, nah ini setelah soal kita buat, di sini ada, nah ini tools publik, di sini ada publik ya. Nah ini kita klik aja di sini. Nanti ada pilihan publik atau private. Atau nanti jika kita sudah mengaturnya, mengatur semuanya, nanti kita klik itu terbitkan, nah baru nanti juga ada pengaturan di situ. Kita publik atau private. Selanjutnya mengubah urutan soal kuis. Nah, ketika panjenengan sudah menyusun membuat kuis, misalkan 20 soal, setelah panjenengan baca sepertinya ini tidak urut dengan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soalnya nomor 1, soalnya di nomor 5. Nah itu bagaimana cara kita memindah supaya soal nomor 5 tadi menjadi nomor 1. Nah, caranya itu adalah panjenengan bisa pilih edit, kemudian pilih klik to reorder di salah satu nomor soal, tarik atau pindah urutkan. Jadi bisa lihatnya di sini, sini. Nah, sebelahnya tanda-tanda itu. Nanti klik di sini, nanti kita bisa reorder. Setelah itu kita bisa pindah seperti ini. Nah, jadi misalkan ini soal ini kita pindah ke atas, yang ini ke bawah. Gitu, itu caranya untuk mengubah urutan soal. Yang berikutnya adalah jika kita sudah punya soal di komputer kita ya, bentuknya Word masih ya, bentuknya Word. Nah, bagaimana cara kita membuat ke quizzes? Itu ada dua cara. Yang pertama ya pasti copy paste ya, satu-satu kita copy paste ketika kita buat tadinya itu bisa, tapi satu-satu tidak bisa cepat. Kalau pengen cepat nanti langsung buat ini ya, import from spreadsheet. Jadi kita masukkan ke spreadsheet dulu semuanya, baru langsung nanti kita upload. Otomatis soal itu akan menjadi soal khusus dengan cepat. Caranya seperti ini. Jadi panjenengan tinggal lihat di bawahnya ini nanti ada ini import from spreadsheet ini. Nah, nanti diklik, setelah diklik nanti akan muncul perintah untuk drag atau untuk upload di situ ya. Nah, seperti ini ya gambarannya. Nah, jadi nanti setelah kita klik nanti akan seperti ini. Jika panjenengan belum punya spreadsheetnya, itu bisa ngambil di sini. Nah, sini ada download template. Nah, di sini bisa nanti kita download dulu, kemudian soal itu kita copy paste di situ di spreadsheet, kemudian kita upload di sini. Kemudian ini yang terakhir yang paling menarik dan mungkin yang paling disenangi oleh teman-teman yang memakai quizzes. Jadi sama seperti saya juga, kalau misalkan mau ngajar Vicon jam 8 tapi jam 7 belum siap, wah ini saya langsung aja menuju ke teleportasi ini supaya nanti cepat ya. Jadi kalau kita menggunakan teleportasi buat soal nggak usah berjam-jam, 5 menit selesai ya. 5 menit selesai buat soal, walaupun 20 soal 50 soal, nah, itu tidak masalah, 5 menit sudah selesai. Karena ini adalah jalur pintas yang tadi kita memakai soal-soal dari guru lain yang bisa kita manfaatkan. Fitur teleportasi adalah fitur yang sangat unik yang ada di quizzes. Melalui fitur ini guru dapat mengambil beberapa soal yang telah dibuat oleh guru lainnya. Perbedaannya dari fitur edit quiz publik adalah jika edit quiz publik berarti Anda menduplikasi seluruh isi kuis, sedangkan melalui fitur teleportasi guru dapat mengambil 1 sampai banyak soal. Selain itu, fitur teleportasi juga memungkinkan guru untuk mengambil dari beberapa soal dari banyak kuis. Nah, ini kelebihan teleportasi ya. Jadi kita bisa ambil aja sesuka hati kita. Oh, ini cocok untuk saya berikan kepada siswa saya, tak ambil. Tidak cocok, tak tinggal, gitu aja. Yang cocok mana diambil gitu aja.
Ini yang salah satu kelebihan dari kuisis ya. Nah, ini adalah tools untuk mencari teleportasi. Jadi ketika panjenengan buat itu nanti akan tampil seperti ini, pertanyaan baru atau teleport. Jadi nanti panjenengan pilih yang teleport, nanti akan diarahkan ke teleportasi. Itu untuk penjelasan awal tentang apa saja yang ada di kuisis. Ini masih materi pertama ya, besok dan selanjutnya malah lebih seru lagi ya, lebih seru lagi. Sekarang saya praktek saja supaya nanti lebih jelas ya. Nah, ini adalah tampilan kuisis saya. Seperti ini. Tadi yang pertama adalah kita buat 5 jenis soal ya, 5 jenis soal. Nah, seperti biasa tadi saya buat dulu, kemudian kuis. Nah, seperti ini. Saya beri nama apa ya? PS saja ya. Kan saya tulis latihan IPS. Karena IPS, jadi ini kita klik ilmu sosial. Kita klik selanjutnya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari ketika kita membuat kuisis. Nah, ini ada 5 jenis soal tadi ya. Saya klik satu dulu untuk pilihan ganda. Seperti ini. Misalkan ibu kota. Indonesia baca ya. Nah, seperti ini. Kemudian ya, kita pilih aja Jakarta, Surabaya, Semarang. Misalkan ini saya tidak buat 4, saya hapus saja yang ini. Nah, kemudian kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya adalah Jakarta. Kemudian waktunya saya buat berapa detik? Mau saya buat 10 detik saja. 10 detik. Kemudian saya mau masukkan gambar apa enggak? Kan mau masukkan gambar, berarti ya tinggal klik gambar ini aja ya. Nah, gambarnya mau dari mana? Dari PC ataukah dari internet? Kan dari PC, tapi saya nggak punya bendera ini saya. Nah, ini contoh aja ya. Contoh saja. Misalkan ini ya. Karena saya nggak punya arsip benderanya. Ya, otomatis akan masuk seperti ini. Kalau sudah masuk begini, klik selesai. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika nanti benderanya saya, berarti ini saya. Itu kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Nah, seperti ini sudah jadi satu soal. Kemudian kita mau buat yang kedua. Misalkan isian singkat. Oke. Presiden Indonesia pertama yaitu titik. Nah, ini kan anak-anak biasanya bisa jawab Soekarno begini ya, atau Soekarno. Makanya kita tulis semua Soekarno. Jadi begini ya. Jadi nanti anak-anak misalkan jawab Soekarno itu benar, betul dapatnya 100. Kalau jawab Soekarno juga dapat nilai 100. Kalau dia jawabnya Soekarno-nya huruf besar semua tetap betul.
jawab Soekarno-nya huruf kecil semua tetap betul. Bedanya nanti kalau salahnya ya Soekarno, R-nya nggak ada, nanti salah. Nanti salah. Tapi kalau tulisnya sudah pas, karakternya sudah pas, ada 7 karakter, berarti ya sudah, nama itu sudah betul, ya. Tinggal simpan. Ya, kita sudah punya 2. Tuh, kemudian contoh lagi C. Sebutkan batas wilayah Indonesia. Tuh. Seperti ini. Nah, kalau mau masukkan YouTube misalkan ya tak klik aja video ini. Tadi cari batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Berarti caranya langsung ke sini deh. Kita dulu. Kita langsung buka YouTube dulu, kemudian misalkan Indonesia. Nah, misalkan ini cocok misalkan ya, kan ini cocok. Atau milik saya sajalah, daripada nanti keliru. Miliknya ASEAN itu aja ya. Berarti dapatkan ini. Kemudian kita pilih ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan ini kan panjang, ini ada 21 menit. Nah, ini kita mau cari yang intinya saja. Misalkan Indonesia saja. Berarti ini kita tarik aja. Kita mainkan. Nah, seperti ini ya. Berarti langsung masuk ke Indonesianya saja. Karena tadi ASEAN berarti semua sudah lengkap. Tuh. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, otomatis di YouTube-nya sudah ada. Jadi anak-anak misalkan mau menjawab batas-batas kok tidak bisa, dia klik YouTube-nya ini nanti sudah ketemu di situ. Oh, jadi dia nanti tinggal jawab, ditulis di jawabannya ini. Tuh, manfaatnya seperti itu. Nah, untuk soal uraian kita tidak perlu memberi kunci jawabannya. Jadi nanti anak-anak yang jawab nilainya dinilai 100. Jadi kalau ingin merubah ya harus kita periksa dulu. Waktunya saya buat tetap 3 menit, kemudian simpan. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai begini, misalkan sudah selesai ya. Mau saya terbitkan, jadi saya tambahkan gambar dulu misalkan supaya menarik. Saya tambahkan dari PC. Nah, misalkan saja ya. Misalkan ini, klik masuk di sini. Kemudian bahasanya kita rubah ke bahasa Indonesia. Kelas berapa? Kelas 6 ya, berarti tulis kelas 6 atau kelas 7, 8 sampai 12 sampai universitas ada semua ya. Kelas 6. Nah, ini publik atau private. Nah, misalkan saya buat private aja, pribadi. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada tanda. Nah, kalau sudah hijau-hijau semua ini, tab ini ya, hijau-hijau semua. Nah, ini berarti ini sudah lengkap. Kalau belum lengkap nanti di sini ada warnanya hijau tidak tercentang. Tuh. Tuh. Kemudian kalau sudah kita terbitkan. Ya. Nah, sudah tertib.
Nah, ini tinggal kita berikan ke siswa saja. Kita berikan ke siswa, mau kita buat kuis langsung seperti tadi Pak Teguh tadi, ataukah kita berikan PR. Ini kalau kita berikan PR berarti anak-anak mengerjakan sekarang bisa, besok bisa, tergantung kita. Bisa kita atur di sini ya, di pengaturan. Nah, ini bisa kita atur anak-anak terakhir bisa mengerjakan tanggal berapa, jam berapa. Kalau di super itu ada ini juga, tidak ada batas waktu. Kalau ini saya klik berarti anak kapanpun bisa, cuma sampai 6 bulan, waktu 6 bulan. Jadi mengerjakannya bisa sampai waktu 6 bulan. Sudah itu tadi untuk membuat 5 soal. Kemudian ngambil dari gambar dari PC sudah. Kemudian yang belum apa ini? Oh, yang belum membuat soal dari Excel, ya, dan teleportasi belum ya. Nah, kalau kita mau buat soal yang ada di PC kita bisa pakai Excel ya. Ini saya apa saja ini ya, sebagai contoh. Nah, caranya ini import dari Excel. Import dari Excel ini kita klik. Ya, seperti ini tadi. Kalau panjenengan belum punya spreadsheet-nya, bisa unduh di sini. Misalkan unduh di sini. Ya, kita buka dulu. Nah, ini ya. Ini contohnya, jadi bisa 5 jenis soal bisa nanti ditulis di sini. Bentuknya apakah pilihan ganda atau yang lainnya bisa ditulis di sini. Kemudian ini adalah pilihannya. Ini ada 5 pilihan. Untuk kunci jawaban itu ditaruh di sini. Misalkan kunci jawabannya A, berarti ini tulis 1. Ini ya, tulis 1. Kalau kunci jawabannya B, berarti otomatis tulis 2. Itu jika menggunakan pilihan ganda. Kemudian waktunya ini diberi waktu 20 detik. Kalau mau merubah 10 detik bisa. Ya. Kalau ingin masukkan gambar, bisa diambil linknya. Tadi link dari gambar tersebut ya harus link ya. Kalau di PC berarti harus dimasukkan ke thread dulu. Jadi nanti linknya yang akan di copy ke sini. Tuh, itu jika pilihan ganda. Kemudian jika banyak pilihan seperti ini, check box, terus text box. Kemudian ini pilihannya, kunci jawabannya yang benar nomor berapa? 1, 2, 3 saja, berarti tulis 1, 2, 3. Kalau yang benar cuma 1, 2, 4, berarti tulis 1, 2, 4. Kalau betul semua ya tulis 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini untuk soal isian singkat. Nah, ini adalah alternatifnya. Kalau anak-anak jawab propos itu benar, demos juga benar. Tuh. Kemudian kalau open ended jadi tidak usah diberi kunci jawaban. Nah, uraian terus bisa. Itu kalau polling sama, cuma diberi jawaban nanti tidak ada nilainya. Tuh. Kalau sudah kita susun seperti ini, nanti kita bisa pakai ya. Saya bercontoh dulu, saya sudah membuat, nah ini soalnya seperti ini ya. Sudah saya buat seperti ini, kunci jawaban sudah, kemudian waktunya sudah saya tentukan, semua sudah. Nah, seperti ini kita tutup aja. Jadi kita kembali ke sini. Langsung ini saya klik. Ini saya klik tadi ke soal yang saya buat. Kemudian kita open. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk 5 soal yang saya buat. Jika kok soalnya tidak panjenengan inginkan, berarti ya dihapus saja, bisa dihapus langsung di sini. Jika di sini masih ada yang salah, mungkin kunci jawaban belum diisi atau yang lainnya, nanti akan muncul warna merah dan ada peringatan. Oke. Karena ini tidak ada peringatan, berarti ini susunan sudah betul semua, tidak ada yang salah. Oke. Kalau sudah seperti ini, jadi kita tambahkan.
simpan. Oh, maaf, ini tadi saya tambahkan ini ya, langsung simpan. Nah, ini sudah masuk di sini semua. Jadi soal saya sudah masuk semua, 5 soal yang ada di sini. Tuh. Sama, kalau mau menerbitkan seperti tadi, jadi ya tinggal tambahkan gambar, boleh, enggak apa-apa. Ya. Ini kita edit aja, kita tahu tadi lalu simpan. Seperti itu. Kalau sudah kita terbitkan. Nah, ini sudah menjadi soal saya. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu ketika kita ingin membuat soal dari guru yang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu tetap kita klik buat, terus kuis, kita beri nama. Ini kita sesuaikan. Nah, di sini ada teleport pertanyaan tadi. Nah ini sudah maaf, soalnya saya terus apa ini ya? Asal-asalan jadi keluarnya asal-asalan. IPA gitu ya. IPA kelas 6. Nah, ini sudah. Ini karyanya guru-guru yang ada di kursus ya. Nah, kita bisa cari aja kelas berapa, misalnya kelas SD. Nah, kemudian apa tadi ya? IPA, pengetahuan alam. Jumlah pertanyaannya berapa? 1 sampai 10 misalnya. Nah, ini oleh kuis sudah dicarikan nih. Sudah semua. Nah, sekarang ini. Nah, misalkan ini cocok pada sumber energi panas terbesar di dunia adalah, oh ini cocok buat saya, tak klik aja. Tambahkan. Tuh. Sudah 1 masuk di sini, ya. Ini enggak cocok, tak tinggal. Terus nomor 5 ini cocok, tak tambahkan. Tuh. Sudah, ini dari sini sudah selesai lah. Mau cari yang lain, tak cari yang di sini. Tak kelas 6. Wah, ini ada rekamannya, ada rekodnya, tak tambahkan saja. Kemudian tak tambahkan lagi. Nah, terus tak cari lain lagi. Misalkan yang ini. Nah, ini saya tambahkan. Nah, saya sudah dapat 5 soal yang tidak perlu membuat, ya. Tinggal klik aja sudah dapat 5 soal. Tuh. Kalau sudah seperti itu langsung saya klik yang ini, kanan atas ini, ya. Ketutupan. Ada di kanan atas itu ada terbitkan itu ya, ketutupan itu ya. Nah, sudah. Nah, ini sudah menjadi soal saya ini. Sudah menjadi soal saya yang dari guru tadi, yang banyak tadi sudah menjadi soal saya. Kalau sudah seperti ini, ya sudah saya terbitkan. Kita atur bahasa Indonesia, kelasnya, kemudian privat atau publik, simpan. Selesai. Nah, seperti itu caranya teleportasi. Teleportasi. Halo Bu MC. Tadi saya waktunya sudah Bapak, saya lewat ya. masih menyimak di sini Bapak. Oh iya. Saya selalu setia di sini Bapak. Ini sudah habis ya waktunya ya. Iya, ini ya Bapak, ini luar biasa banget ya. Ternyata puisi ini wah hebat, luar biasa juga, sangat membantu ya Bapak ya. Jadi berarti kalau nggak sempat ya, kalau nggak sempat untuk mempersiapkan dalam waktu 5 menit Bapak Ibu, 5 menit Bapak Ibu kita bisa mempersiapkan untuk materi ataupun soal-soal dan lain sebagainya. Baik Bapak, kita di sini ada beberapa pertanyaan, jadi langsung Bapak itu langsung jawab ya. Yang pertama itu ada dari Ibu Tari dari SMP Kasang Timur Malang. Oke. Pertanyaannya Bapak, untuk jumlah peserta maksimal yang mengikuti kursus itu berapa? Oke. Oke, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Kemarin sudah saya coba juga. Kan kalau kita siswa itu cuma terbatas ya, siswa saya itu cuma 65. Jadi kan
Ya mas sudah pasti bisa ya untuk dimasukin 65 siswa. Kemarin saya coba di grup guru itu sampai 500 yang jawab, itu sudah maksudnya nggak bisa dikirim lagi gitu loh. Tapi kalau kita buka spreadsheetnya kita hapus, nanti bisa masuk lagi. Jadi kalau 500 itu istilahnya berhenti gitu ya sampai sini, tapi bukan berarti terbatas, enggak ya. Kita sebagai admin harus menghapus dulu yang sudah masuk, kita hapus, baru nanti yang lainnya yang mau masuk itu bisa ya. Jadi maksimal itu ada 500 itu bisa. Berarti kalau seumpama saya mengajar Bapak ya, dengan 500 peserta itu berarti kita ya Pak bisa, ya? Bisa 500 keren banget ya. Kalau aplikasi yang lainnya sepertinya belum ada ya Pak ya. Sepertinya kalau yang aplikasi Google yang lainnya itu hanya 250 orang ya Pak ya. Wah, iya mungkin. Ternyata luar biasa. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya dari Frater Vincent Payong ya. Tentu ya, ini ada Frater Vincent Payong. Di sini pertanyaannya, apakah peserta didik harus mendownload aplikasi Quizizz atau bisa dikirimkan dari Google Classroom? Terima kasih. Monggo Bapak. Terima kasih. Untuk Quizizz itu adalah aplikasi berbasis website, jadi tidak perlu kita untuk download aplikasinya, tidak perlu ya. Hanya tinggal register aja, registrasi seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi tadi, hanya daftar saja, registrasi melalui email, daftar email, kemudian nanti sudah masuk di dalam aplikasi Quizizz tersebut. Nah, untuk Quizizz ini bisa dan sangat bisa memang pasangannya itu diintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, itu nanti materi besok ya, materi besok bukan sekarang. Nah, nanti ya ikuti saja yang besok itu, nanti akan diberikan atau dipaparkan materi tentang bagaimana ketika Quizizz ini kita pakai di Google Classroom dan nilainya otomatis masuk di Google Classroom tersebut. Ya, ya memang Quizizz dengan Google Classroom itu adalah pasangannya. Sudah dua sejoli lah gitu, jadi bisa ya bisa dimanfaatkan. Sabar banget ini ya, sabar banget ini Pak, sabar seru ya. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Sucipto atas jawabannya. Lalu masih ada pertanyaan berikutnya dari Bu Nini Hartini. Iya, ini dari Batu ya, Bu Nini Hartini. Cara membuka tampilannya Pak Cipto bagaimana? Wah, ini tampilannya seperti apa Pak? Apakah dibuat miring? Apakah dibuat horizontal vertikal? Atau mungkin dibuat apa gimana gitu Pak ya? Monggo Pak Cipto. Maksudnya cara membuat tampilannya saya kurang paham ini Mas. Nah, ini mungkin tampilannya mungkin Bapak mungkin seperti kalau saya tangkap di sini ya Pak ya, mungkin tampilan di sini mungkin apakah kita menggunakan seperti kita sekarang itu yang menggunakan background, kemudian mungkin tampilan seperti yang tadi kuis yang ditampilkan oleh Pak Teguh, mungkin tampilan itu yang dimaksud Bapak. Ya mungkin ini sepengetahuan saya, maksud tampilan itu berarti kita ketika buka itu ya, ketika buka aplikasi Quizizz gitu ya. Ya sudah, kalau tampilan sudah register, nanti langsung aja diklik, misalkan pakai laptop ya, di browser itu langsung ditulis Quizizz, nanti panjenengan klik otomatis akan keluar Quizizz panjenengan ya. Apakah perlu saya praktekkan? Oh, sangat boleh Pak. Dan ya, terima kasih. Nah, misalkan ini saya keluar ya. Oh, nggak apa-apa, keluar masuk juga boleh kok Pak. Boleh ya. Ini langsung saya klik di sini aja ya. Jangan khawatir, keluar masuk boleh. Ini langsung saya klik aja, Quizizz, ketik Quizizz gini aja ya. Quizizz itu otomatis saya enter dulu. Nah, ini sudah masuk saya. Nah, ini di akun saya, ini sudah Sucipto SPDSD ini. Nah, sudah akun saya ini. Otomatis seperti itu, tinggal klik aja yang di browser ini, Quizizz gitu aja, quizizz.com admin, nanti keluar seperti ini ya. Kalau di ini HP ya sama saja, di Google Chrome itu langsung diklik, nanti ditulis Quizizz gitu. Kalau nggak ketemu berarti panjenengan belum registrasi ya. Kalau sudah daftar sudah otomatis ke situ.